Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Regional Indonesia Dunia dari program studi Pendidikan IPS kelas 3A. Kelompok 5 ini beranggotakan Sylvia Anissa, Farisya Herawati, Gina Kamila Supriyadi, Agassi Nabila, dan Putri Setiani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai perikanan di Indonesia. Ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu definisi perikanan, yang kedua latar belakang perikanan di Indonesia, yang ketiga potensi perikanan laut di Indonesia, yang keempat distribusi ikan tangkap, yang kelima aturan-aturan tentang perikanan, yang keenam wilayah penangkapan ikan di Indonesia, yang ketujuh macam-macam peternakan ikan di Indonesia dan ikan apa saja yang banyak dijadikan ternak di Indonesia. Dan yang kedelapan yaitu contoh permasalahan perikanan tangkap di Indonesia beserta dengan solusinya. Perkenalkan, saya Farisya Herawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu definisi dari perikanan. Kami mengutip 3 definisi perikanan, yaitu 1. Definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Perikanan adalah sumber kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan atau hewan lainnya. Yang kedua yaitu definisi perikanan menurut William Webster Dictionary. Perikanan ialah kegiatan, industri, atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Dan definisi yang ketiga yaitu definisi perikanan menurut Leakey. Perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 komponen, yaitu biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Dari komponen-komponen tersebut dapat mempengaruhi performa perikanan. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada Farisya yang sudah menjelaskan mengenai pengertian perikanan. Selanjutnya, saya Sylvia Anissa akan menjelaskan mengenai latar belakang perikanan di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan memiliki wilayah luas laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer. Selanjutnya, sektor maritim kelautan ini sangat strategis bagi Indonesia. Namun, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Oleh karena itu, jika potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dapat dikelola dengan inovatif dan baik, maka akan menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Terdapat 11 sektor ekonomi kelautan yang menjadi tanggung jawab langsung dari tupoksi KPP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama adalah ikan tangkap, yang kedua adalah ikan perikanan budidaya, yang ketiga adalah industri pengolahan hasil perikanan, yang keempat adalah industri bioteknologi kelautan, dan yang terakhir adalah sumber daya wilayah pulau-pulau kecil. Perikanan di Indonesia menjadi salah satu daya tarik sehingga banyak muncul permasalahan-permasalahan yang bersumber dari negara lain dan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah potensi perikanan laut Indonesia. Secara fisik, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan bentuk negara kepulauan. Terdapat 5 pulau utama yang ada di Indonesia, diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayah 2/3 wilayahnya merupakan wilayah perairan laut, terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Perlu Anda semua ketahui bahwa Indonesia memiliki panjang pantai sekitar 95.181 km dengan luas perairan yang seperti dijelaskan tadi sebelumnya yaitu 5,8 juta kilometer.
Menurut Departemen Kelautan Perikanan, wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari perairan laut teritorial, perairan Nusantara, perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan. Perairan laut yang luas dan kaya tersebut memiliki potensi perikanannya. Dengan begitu, Indonesia memiliki potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton dengan potensi budidaya yaitu 1.223.437 hektar serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar US dollar per tahun. Dari potensi yang dimiliki ini, apabila diusahakan secara optimal, akan memberikan dampak yang baik diantaranya, seperti meningkatkan devisa negara dan hasil ekspor komoditi perikanan laut. Yang kedua, meningkatkan gizi, khususnya protein hewani bagi rakyat. Yang ketiga, yaitu meningkatkan penghasilan dan pendapatan nelayan. Secara fisik juga, Kepulauan Indonesia menjembatani dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kepulauan ini meliputi dua paparan utama, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Kedalaman laut di wilayah ini rata-ratanya hanya memiliki 200 meter atau kurang. Akan tetapi, di antara kedua paparan ini terdapat cekungan atau lubuk dari palung laut yang dalam, serta gunung berapi di bawah laut. Salah satu eksplorasi paling awal terhadap sistem cekungan yang kompleks ini adalah ekspedisi Selenius. Seperti yang sudah terpapar pada gambar, ada paparan Sahul yang terletak pada Indonesia bagian timur, membentang dari wilayah Australia Utara sampai dengan wilayah Papua Nugini dengan luas total sekitar 1,5 juta kilometer. Selanjutnya, selain itu terdapat paparan Sunda yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan yang membentang kurang lebih dari 2,2 juta kilometer dan menghubungkan pulau-pulau tersebut dengan daratan Asia. Potensi lestari sumber daya ikan atau Maximum Sustainable Yield atau MSY di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton per tahun. Yang pertama, untuk besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum memiliki total luas sekitar 54 juta hektar yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya. Diperkirakan mencapai 0, juta ton ikan per tahun. Yang selanjutnya, sementara untuk perikanan budidaya, potensi yang dimilikinya adalah potensi perikanan budidaya laut sekitar 8,3 juta hektar yang terdiri dari 20% untuk budidaya ikan, 10% untuk budidaya kerangan, 60% untuk budidaya rumput laut, dan 10% untuk yang lainnya. Yang kedua adalah perikanan budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta hektar. Dan yang terakhir, perikanan budidaya laut air tawar seluas 2,2 juta hektar yang terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu juta hektar. Berdasarkan data FAO 2014, pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat kedua untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat untuk produksi perikanan budidaya di Indonesia. Fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan di Indonesia itu adalah sangat besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, kegiatan tersebut dapat berkelanjutan dan dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan di masa yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Sinabila dengan NIM 20851. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu
distribusi ikan tangkap. Diawali dengan pengertian menurut Gould and Santomo tahun 2007, distribusi dan kelimpahan sumber daya hayati di suatu perairan tidak terlepas dari kondisi dan variasi parameter oceanografi. Oleh karena itu, informasi yang lengkap dan akurat tentang karakter oceanografi suatu perairan sangat diperlukan untuk tujuan pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Jadi, informasi tentang karakter oceanografi suatu perairan itu sangat diperlukan untuk sumber daya perairan yang berkelanjutan. Dilanjutkan dari parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan ikan dapat berupa parameter fisik, kimia, dan biologi. Di antara ketiga parameter tersebut, yang mudah diamati adalah parameter fisik karena meliputi parameter berupa suhu, berupa arus, angin, dan gelombang. Parameter lingkungan tersebut akan mempengaruhi penyebaran ikan, migrasi, agregasi atau penggerombolan ikan, pemijahan, dan persediaan makanan serta tingkah laku ikan. Itu menurut Setio Hadi tahun 2011. Lanjut, pola kehidupan ikan tidak dapat dipisahkan dengan berbagai kondisi lingkungan. Fluktuasi keadaan lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap periode migrasi musiman serta keberadaan ikan di suatu tempat, menurut Edmond dari tahun 1999. Selanjutnya, dalam proses migrasi ikan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada suhu permukaan laut dan arus, lalu ada faktor klorofil. Suhu permukaan laut atau disingkat sebagai SPL merupakan salah satu parameter yang penting untuk mempelajari variasi musim, fenomena iklim seperti El Nino juga, dan Indian Ocean Dipole yang selanjutnya dapat dipahami lebih memahami perubahan iklim. Nah, suhu adalah faktor yang penting bagi kehidupan organisme di laut yang dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangan, selain menjadi indikator fenomena perubahan iklim. Faktor selanjutnya adalah faktor arus. Menurut Wibisono tahun 2005, arus merupakan parameter yang sangat penting dalam lingkungan laut dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan lautan dan biota yang hidup di dalamnya, termasuk menentukan pola migrasi ikan. Arus memberikan pengaruh terhadap dua hal, yakni terhadap ikan pelagis kecil dan kestabilan alat tangkap yang digunakan. Faktor selanjutnya yaitu klorofil A, digunakan untuk mengetahui keberadaan fitoplankton dalam air. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil dan hidupnya terapung atau melayang-layang dalam kolam perairan, sehingga pergerakannya dipengaruhi oleh pergerakan air laut. Nah, klorofil A ini mampu menyerap cahaya biru dan hijau, sehingga keberadaan fitoplankton dapat dideteksi berdasarkan kemampuan klorofil A tersebut. Materi selanjutnya adalah aturan-aturan tentang perikanan. Pasti dalam penangkapan ikan harus ada aturan-aturan yang berlaku agar tidak merusak ekosistem di dalamnya. Terdapat peraturan yang dibuat mengenai perikanan, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan yang memutuskan dan menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Nah, sudah disebutkan pada di samping saya ada pasal 43, 45 dan 46. Kalau dibaca nanti secara keseluruhan akan memakan waktu. Jadi bisa dilihat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Indonesia memiliki potensi laut dan ikan yang cukup luas serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu diperlukannya perbatasan wilayah dengan wilayah lain dalam penangkapan ikan karena sangat diperlukan bagi suatu negara untuk menghindari tindak kejahatan atau ilegal. Perbatasan negara adalah garis imajiner pada permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan negara lainnya. Konsep garis imajiner berkaitan dengan batas-batas yang tidak terlihat oleh mata, misalnya batas laut
Pembatasan wilayah kelautan dan perikanan merupakan bentuk perwujudan kedaulatan suatu negara yang digunakan untuk segala kepentingan negara. Pengaturan batasan negara tunduk pada ketentuan hukum internasional. Jalur penangkapan ikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 garis miring garis miring 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Di Indonesia, jalur penangkapan ikan disebut dengan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI. Jalur penangkapan ikan di WPPNRI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jalur penangkapan ikan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk jalur penangkapan ikan pertama, yaitu jalur yang meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah, dan meliputi perairan pantai di luar 2 mil sampai dengan 4 mil laut. Nah, untuk jalur penangkapan ikan kedua, yaitu jalur yang keluar dari jalur penangkapan ikan pertama sampai dengan 12 mil laut dan diukur dari permukaan air laut pada surut rendah. Nah, untuk jalur penangkapan ikan ketiga, yaitu jalur zona ekonomi eksklusif Indonesia dan termasuk juga perairan di luar jalur penangkapan ikan kedua. Penetapan jalur penangkapan ikan di WPPNRI mempertimbangkan karakteristik perairan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, perairan dangkal dengan kedalaman air sampai 200 meter. Yang kedua, perairan dalam dengan kedalaman air selebih dari 200 meter. Selain WPPNRI, perairan laut juga ada WPNRI perairan darat. Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di perairan darat. Wilayah pengelolaan perikanan di perairan darat mencakup sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya seperti kolam atau bekas galian, situ, dan embung. Nah, ini terdapat 5 peta tempat penangkapan ikan di Indonesia. Komisi Plasma Nutfah Indonesia melaporkan bahwa kekayaan plasma nutfah ikan di perairan umum daratan Indonesia mencapai 25% dari jumlah jenis ikan yang ada di dunia. Di Indonesia, sedikitnya terdapat 13 sistem budidaya perikanan yang sudah diusahakan untuk mengelola ikan. Nah, biasanya ikan yang dibudidayakan itu adalah ikan laut dan ikan air tawar, meliputi ikan hias maupun ikan konsumsi. Jenis-jenis ikan air tawar yang dibudidayakan atau diternak di Indonesia yaitu seperti ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan patin, dan ikan gabus. Perkenalkan, nama saya Putri Stiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan perikanan tangkap di Indonesia. Nah, di sini terdapat beberapa permasalahan yang didasarkan pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Nah, untuk aspek ekonomi, untuk permasalahannya terdapat 4 aspek, di mana yang pertama yaitu daya saing produk perikanan tangkap yang masih rendah. Kedua, kurang berkembangnya pasar domestik untuk produk perikanan tangkap dan pengamanan kualitas ikan. Yang ketiga, akses pemodalan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap yang terbatas. Yang keempat, ada kemiskinan yang dihadapi nelayan. Lalu pada aspek sosial, untuk permasalahannya, ada kualitas nelayan sebagian besar masih relatif rendah. Nah, pada aspek berikutnya, pada aspek lingkungan ini terdapat 2 permasalahan, yaitu yang pertama, kegiatan ilegal, unregulated and reported, atau disingkat IUU, fishing. Yang kedua ada pada tangkap atau overfishing di perairan pantai. Nah, yang terakhir ada pada aspek kelembagaan, di mana di sini terdapat 2 permasalahan, yaitu lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum. Yang kedua ada sistem pendataan perikanan yang belum andal dan masih parsial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari
permasalahan perikanan tangkap di Indonesia. Di sini ada 6 langkah pemerintah bersama dengan kalangan dunia usaha untuk menyelamatkan nelayan. Pertama, yaitu memastikan seluruh program infrastruktur pemerintah yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan segera diwujudkan. Yang kedua, memastikan pasokan ketersediaan sumber energi listrik memadai bagi gudang pendingin berkapasitas besar. Dengan demikian, kualitas ikan di gudang pendingin tetap terjamin baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Yang ketiga, meningkatkan teknologi yang dibutuhkan bagi penyimpanan dan pengolahan ikan di dalam negeri. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu sumber penghasilan ikan terbesar di dunia, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pemerintah untuk mengimpor ikan. Yang keempat, khususnya pada kondisi banjir, baik pemerintah maupun stakeholder lainnya bergegas untuk membenahi berbagai kerusakan yang terjadi akibat banjir. Tujuannya agar aktivitas penyimpanan dan pengiriman ikan ke luar negeri dapat segera dilakukan. Lalu yang kelima, pemerintah tidak terbuai dengan impian-impian belaka yang menyatakan bahwa pasokan ikan domestik terjaga. Lalu yang terakhir, yaitu upaya menjaga kebersihan laut dari sampah, baik sampah banjir maupun dari sampah masyarakat, sehingga perairan Indonesia bersih dan terumbu karang yang menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan dapat terjaga, dan dampaknya juga produksi ikan akan terus meningkat. Dari pematerian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasanya perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan di Indonesia menjadi salah satu daya tarik sehingga banyak muncul permasalahan-permasalahan yang bersumber dari negara lain dan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi sekaligus materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.